Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guruobat21, media informasi dan edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Bapak Ibu guru yang terhormat, di video kali ini kami akan membahas 6 kategori guru yang sesuai aturan yang ada, aturan yang berlaku saat ini, itu dipastikan tidak akan bisa sertifikasi. Ini informasi bukan untuk menakut-nakuti atau seperti apa, tapi ini sebagai informasi untuk diketahui, sehingga ketika Bapak Ibu termasuk 6 kategori ini, bisa segera dicarikan solusi supaya keluar dari kategori ini, kemudian bisa terpanggil PPG. Itu maksud kami seperti itu, memberikan diagnosa alasan kenapa Anda tidak sertifikasi, kemudian Anda nanti bisa mengatasi itu supaya bisa sertifikasi. Itu tujuannya Bapak Ibu. Sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti atau seperti apa. Oke, jadi info ini yang akan kami sampaikan ini sesuai aturan PPG dalam jabatan yang berlaku saat ini, yaitu Permendikbud nomor 38 tahun 2020. Kita ketahui PPG kan ada 2 jalur tuh, PPG dalam jabatan dan prajabatan. Untuk teman-teman guru yang sudah mengabdi di sekolah, itu kebanyakan ikutnya PPG dalam jabatan ya. Yang selama ini sudah banyak guru yang mengikuti. Nah, jadi sekali lagi fokusnya kami pembahasan ini khusus PPG dalam jabatan ya. Oke. Nah, ini banyak nih pertanyaan dari teman-teman subscriber. Saya sudah lama mengabdi, kok belum disertifikasi? Nah, memang sih saat ini banyak guru yang sudah mengabdi 7, 8, bahkan 10 tahun di sekolah tapi belum terpanggil untuk PPG dalam jabatan. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, jadi bisa jadi Anda termasuk salah satu dari 6 kategori guru ini. Nah, sekarang kita to the point ke pembahasannya. Apa saja kategori itu? Yang pertama adalah guru yang belum S1. Nah, bisa jadi coba cek apakah Anda sudah S1 atau belum seperti itu. Karena memang syarat untuk PPG dalam jabatan Permendikbud nomor 38 itu harus S1 Bapak Ibu. Jadi ini sekali lagi kami menyampaikan sesuai aturan Bapak Ibu. Kami hanya menyampaikan apa adanya. Nah, mungkin bertanya lebih lanjut teman-teman guru, kenapa harus S1? Kenapa di Permendikbud ini harus mensyaratkan aturan S1 ya? Nah, kalau kita merujuk ke aturan guru dan dosen ya, kami bukakan aturannya supaya lebih jelas. Ini Bapak Ibu, kalau kita buka Undang-Undang Guru dan Dosen ya nomor 14 tahun 2005, itu kita bisa jumpai di halaman 6. Di halaman 6 di sini disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik. Di sini memiliki kualifikasi akademik. Di pasal 9 dijelaskan kualifikasi akademik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 yang ini Bapak Ibu ya, dan tadi diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana atau program diploma 4. Nah, dari sini kan jelas Bapak Ibu, rujukan sebenarnya dari Permendikbud tadi mensyaratkan guru untuk PPG harus S1 karena di sini Bapak Ibu, karena syarat di Undang-Undang Guru dan Dosen memang menjelaskan guru itu harus S1 ya. Kalau kita ini bicara sekali lagi bicara sesuai aturan Bapak Ibu. Nah, jadi kategori yang pertama tadi adalah guru yang belum S1 itu dipastikan tidak bisa PPG. Jadi solusinya apa? Jadi Bapak Ibu yang belum S1, solusinya adalah diharapkan segera melanjutkan studi S1-nya Bapak Ibu. Dan setahu kami baru-baru ini ada program beasiswa dari Kemdikbud untuk guru-guru yang belum S1. Itu bisa dicek lebih lanjut informasinya. Nah, kategori guru yang kedua adalah guru yang SK pengangkatan 2016 ke atas. SK pengangkatannya 2016 ke atas karena syarat PPG dalam jabatan itu harus SK 2015 ke bawah. SK 2015 ya, 2015, 14 pokoknya SK paling tidak boleh di atas dari 2015 atau 2016 ke atas itu sudah tidak memenuhi syarat PPG dalam jabatan untuk aturan sesuai peraturan Permendikbud nomor 38 tahun 2020 ini. Nah, jadi bagaimana nih teman-teman yang misalnya baru terangkat CPNS misalnya 2017, 18, 19, bagaimana proses sertifikasinya? Nah, untuk saat ini Bapak Ibu, yang masih berlaku adalah Permendikbud ini. Tentu yang namanya Permendikbud, peraturan itu suatu saat akan direvisi tentunya. Bisa jadi beberapa tahun ke depan ini berubah Permendikbud ini, nanti dinaikkan syarat 2015 ini dinaikkan menjadi 2020 misalnya. Bisa jadi seperti itu yang pasti untuk saat ini sesuai Permendikbud ini harus SK 2015 ke bawah.
Nah, seperti itu. Jadi istilahnya memang antri Bapak Ibu ya. Ada antrian karena PPG dalam jabatan ini kelebihannya memang adalah teman-teman guru itu dibiayai untuk pendidikannya atau program PPG-nya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kategori guru yang SK-nya 2015. Jadi sudah memiliki SK pengangkatan 2015, tapi yang diinput di Dapodik ini 2016 ke atas. Ini banyak kasus juga seperti ini, termasuk teman admin ini mengalami kasus seperti ini. Dia terangkat 2015, dia diangkat CPNS 2015 SK-nya. Tapi ini SK CPNS ya, CPNS-nya. Harusnya yang diinput di Dapodik ini adalah SK CPNS ini, SK pengangkatan pertama. Tapi ternyata dia input di Dapodik itu adalah SK PNS-nya, pengangkatan PNS setelah Prajab itu 2016. Nah, sehingga dia dianggap tidak memenuhi syarat untuk PPG karena yang diinput di Dapodik adalah SK PNS-nya yang tahunnya itu 2016. Seharusnya diinput itu SK CPNS-nya 2015. Nah, terbukti setelah dirubah data di Dapodik, dia input SK CPNS 2015 tadi, akhirnya sudah terpanggil PPG seperti itu. Jadi dipastikan Bapak Ibu ketika operator di sekolahnya menginput SK pengangkatan pertama, pastikan bahwasanya SK itu 2015 ke bawah. Kalau memang ada ya, kecuali memang tidak ada ya mau diapa lagi. Seperti itu. Kemudian guru yang menggunakan SK kepala sekolah. Nah, ini perlu dipahami juga. SK yang diterima oleh PPG dalam jabatan itu harus SK daerah. Untuk honorer negeri di sekolah negeri itu harus SK dari daerah. Misalnya dari pejabat pembina kepegawaian, dari bupati ke gubernur atau sebagainya. Yang pastinya SK dari daerah. Untuk yang swasta itu bisa menggunakan SK yayasan. Ya, jadi dari swasta tidak mesti dari SK kepala daerah, tapi SK dari yayasan itu dianggap memenuhi syarat. Seperti itu. Karena banyak juga teman-teman yang merasa kok tidak terpanggil PPG, padahal SK-nya sudah 2015 ke bawah, sudah lama mengabdi, tapi ternyata SK yang digunakan itu adalah SK pengangkatan kepala sekolah. Nah, untuk sesuai Permendikbud 38 2020 tadi Bapak Ibu ini tidak dianggap tidak memenuhi syarat seperti itu. Kemudian kategori guru yang selanjutnya yang tidak bisa sertifikasi adalah guru yang belum terdaftar di Dapodik. Ya, ini mutlak ya. Ini mutlak karena ketika data Bapak Ibu itu dicek atau disinkronkan oleh Kemdikbud itu tentu sumbernya adalah Dapodik ya. Jadi harus terdaftar di Dapodik untuk PPG dalam jabatan. Kemudian selanjutnya adalah guru yang belum aktifkan akun SIM PKB. Ini perlu Bapak Ibu. Karena notifikasi atau pemberitahuan segala proses PPG itu melalui akun SIM PKB Bapak Ibu. Jadi banyak juga nih ternyata teman-teman guru saat ini belum mengaktifkan SIM PKB sehingga tidak mendapatkan undangan PPG dalam jabatan. Perlu diketahui proses awal dari PPG dalam jabatan itu ada undangan dulu Bapak Ibu. Undangan di mana? Undangan itu di SIM PKB. Di sini. Di akun SIM PKB. Jadi ketika tidak diaktifkan, otomatis Anda tidak bisa melihat undangan yang Anda terima seperti itu. Sehingga harap dipastikan Bapak Ibu guru sudah mengaktifkan akun SIM PKB-nya. Terlepas dari memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat tadi, ini tetap wajib diaktifkan SIM PKB-nya karena banyak notifikasi atau informasi melalui akun SIM PKB tersebut Bapak Ibu. Nah, untuk lebih lanjut terkait syarat-syarat ini, Anda bisa buka langsung di Permendikbud ini Bapak Ibu. Permendikbud 38 tadi nomor tahun 2020 ini dijelaskan tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, yang kami sampaikan sebenarnya tadi intisarinya atau sumbernya adalah ini, peraturan ini. Di sini disebutkan tentang syarat-syarat ya, syarat-syarat calon mahasiswa PPG dalam jabatan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, ini harus memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4, ini yang kami sampaikan tadi ya. Kemudian guru dalam jabatan diangkat sampai bulan Desember 2015. Jadi memang SK-nya harus 2015 ke bawah. Kemudian guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemda atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini maksudnya adalah SK-nya itu harus dari pemerintah daerah atau mungkin pemerintah pusat ya, atau yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yayasan seperti itu.
Kemudian terdaftar pada Dapodik. Nah, ini kami sebutkan tadi juga, wajib nih terdaftar di Dapodik. Kemudian memiliki NUPTK. Oh iya, NUPTK juga menjadi syarat Bapak Ibu. Untuk diketahui, Bapak Ibu harus memiliki NUPTK untuk bisa ikut PPG dalam jabatan. Jadi ini Bapak Ibu, inilah Bapak Ibu kategori guru yang tidak bisa sertifikasi. Jadi ketika sudah mengetahui, misalnya Anda belum S1, maka solusinya harus menuntaskan program S1 seperti itu. Kemudian ketika SK Anda 2016 ke atas, ya memang harus menunggu sampai ada revisi Permendikbud 38 ini supaya bisa ikut PPG lagi, PPG juga seperti itu. Kemudian ketika kendalanya SK-nya 2015 tapi diinput 2016, maka ini solusinya mudah sekali, tinggal merubah SK di Dapodik menjadi SK 2015 ke bawah yang Bapak Ibu punya. Kemudian ketika kendalanya menggunakan SK kepala sekolah, ini sebisa mungkin diurus supaya bisa dapat SK dari daerah seperti itu. Kemudian ketika kendalanya belum terdaftar di Dapodik, ya segerakan daftar di Dapodik ketika memang sudah memiliki SK, ya. Kemudian guru yang belum mengaktifkan akun SIM PKB, ketika kendalanya ini, maka solusinya segera aktifkan SIM PKB-nya. Konsultasi dengan operator sekolah, insya Allah bisa dibantu. Nah, kemudian ketika belum memiliki NUPTK, ya diupayakan segera. Ini juga melalui komunikasi dengan operator sekolah biasanya. Untuk di verval PTK itu bisa dilakukan. Ini tinggal mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan seperti itu. Nah, demikianlah info yang kami share. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.